Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Umi Halwati dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya Sinta Dwi Anur dari kelas 1 MDA akan menjelaskan tentang konsep dasar nafsu. Pengertian nafsu. Kata nafsu sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak definisi, yaitu dengan makna jiwa, ruh, mata yang jahat, kehendak, dan hasrat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu dapat diartikan sebagai keinginan hati atau dorongan hati untuk berbuat hal yang kurang baik. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis nafsu. Yang pertama yaitu ada nafsu mutmainnah. Yang dimaksud dengan nafsu ini itu apabila nafsu tenang dan tentram dengan zikrullah dan tunduk kepadanya. Yang maksudnya yaitu tentram atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima dan meridhoinya, tidak benci dan tidak berkeluh, tidak pula terguncang imannya, tidak berputus asa dan tidak bangga apa yang telah dimilikinya. Seperti contohnya yaitu bila diri tenang telah berpindah dari keraguan kepada keyakinan, kebodohan kepada ilmu, kedustaan kepada kejujuran, serta ria kepada ikhlas. Yang kedua yaitu ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lawamah yang tercela dan ada lawamah yang terpuji. Jadi nafsu ini dapat diartikan sebagai nafsu yang selalu berubah keadaan. Sering berbalik, kadang ia ingat, kadang juga ia alfa. Kadang ingat, kadang ia sadar, kadang ia berpaling. Yang ketiga yaitu ada nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah nafsu yang tercela, selalu mengajak kita kepada keburukan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada nafsu mulhimah. Nafsu ini adalah nafsu yang memberi ilham kepada pemiliknya untuk melakukan kebaikan dan ia pun mendorong pemilik untuk berada pada jalan yang baik. Yang kelima yaitu ada nafsu rodliyah. Nafsu ini, nafsu yang telah tunduk serta ridho dengan hukum Allah serta ketentuan-ketentuan Allah. Nafsu ini telah mampu berserah diri kepada Allah secara sempurna pada setiap perkara yang dikehendaki dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu ada nafsu mardliyah. Jika tadi nafsu rodliyah telah berhasil mencintai Allah, maka nafsu marduliyah ini telah berhasil mendapatkan cinta dan ridho Allah. Nafsu ini itu berada pada puncak kebaikan. Nafsu inilah yang dimulai dalam menempuh jalan menuju marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu ada nafsu kamilah atau safiyah. Nafsu ini sudah bersih dari sifat-sifat tercela dan sempurna sifat-sifat kebaikannya. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan peran nafsu. Fungsi nafsu yaitu sebagai pengontrol serta pendorong dalam diri manusia. Dan peran nafsu yaitu sebagai sumber yang mengarahkan manusia dalam berbuat sesuatu yang baik maupun tidak baik. Selanjutnya yaitu ada tingkatan nafsu. Al-Quran membagi tingkatan nafsu pada dua kelompok besar, yaitu ada nafsu martabat tinggi dan nafsu martabat rendah. Jika nafsu martabat tinggi itu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang teguh kepada petunjuknya serta menjauhi larangannya. Sedangkan nafsu martabat rendah yaitu yang dimiliki oleh orang-orang yang menentang perintah Allah dan mengabaikan ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya yaitu cara manajemen nafsu. Cara memanajemen nafsu itu sebenarnya dengan mengendalikan diri kita sendiri.
Pada dasarnya, jika manusia mau berpikir dengan hati dan akal yang sehat, niscaya manusia akan tahu bahwa nafsu yang tidak terkendali dapat menyeret kita ke jurang kehancuran, dalam artian dapat mengantarkan kita melakukan hal yang buruk untuk diri kita sendiri ataupun orang lain di sekeliling kita. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.